Misteri keistimewaan golok Ciomas. Assalamualaikum saudaraku. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Kali ini, kita masih membahas tentang keistimewaan golok Ciomas Banten. Golok Ciomas sudah identik dengan warga Banten yang terkenal dengan mistisnya dan mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan golok-golok dari daerah lain. Cerita mengenai keistimewaan golok Ciomas pun terdengar hingga sekarang, mulai dari bisa berdiri tegaknya golok tersebut jika diberdirikan hingga kisah mistis mengenai keampuhannya seperti dapat memberikan rasa aman dan wibawa kepada pemegangnya. Bahkan golok Ciomas diyakini juga bisa meredakan suasana hati yang panas, kemarahan, kejengkelan, dan amarah lainnya. Salah seorang jawara Banten yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, yang mau menagih utang saja bisa tidak jadi jika si pemilik hutang memegang atau menyimpan golok Ciomas. Salah satu keistimewaan golok Ciomas menurut dia, karena dibuat secara khusus melalui ritual pada bulan Maulud dan ditempa khusus oleh Palu Godam pusaka peninggalan Kesultanan Banten yang bernama Sidenok. Ritual khusus bisa berupa puasa dan pembacaan doa khusus atau tawasulan sebelum golok dibuat. Si pandai besi pun harus terlebih dahulu berziarah ke tokoh-tokoh spiritual dan pendekar Banten. Selain itu, saat menempa atau membuat golok tersebut juga dibacakan doa-doa khusus. Sedangkan bahan yang digunakan juga berupa besi khusus dari desa Pondok Kahuru dan Bojong Honje, serta air yang digunakan untuk merendamnya pun harus berasal dari Ciomas. Besi inti atau besi khusus tersebut didapat dari peninggalan zaman Kesultanan Banten yang terkubur di daerah Ciomas. Untuk mendapatkan besi inti tidak mudah, mesti melalui riadoh, yakni melakukan wiridan dan puasa jauh-jauh hari sebelum bulan Maulud. Sementara bahan campuran untuk membuat golok Ciomas sebanyak 7 campuran dan paling sedikit 5 campuran. Campurannya pun dirahasiakan oleh pandai besi yang membuatnya. Pada tahap awal pembuatan golok Ciomas harus ditempa 1 atau 2 kali tempaan oleh Godam Sidenok. Bahkan pada awalnya golok dibedakan antara ditempa atau diulas, dilihat dari mahar yang dikeluarkan oleh pemesan. 1 tempaan dalam istilah dulu seganjreng, seringgit, 2 ganjreng 2 ringgit dan seterusnya. Kalau sekarang seganjreng sebesar Rp50.000 dan setiap tempaan disertai bacaan-bacaan. Sedangkan untuk diulas hitungannya per ulas maharnya 1/10 dari tempaan. Kemudian ritual yang harus dilakukan setelah golok berbentuk dengan membacakan doa-doa khusus dalam keadaan suci berwudu. Setelah selesai, golok Ciomas diberi gagang yang dimasukkan atau ditanam benda khusus, namun tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya si pandai besi. Untuk pegangan dan sarangka terdapat jenisnya. Gagang jenis jengkol sahulu yang berbentuk bulan. Di bagian bawah pegangan seperti sebutir jengkol dengan warna hitam. Jenis wawayangan. Bentuknya seperti wayang yang identik dan cocok untuk golok yang ukurannya panjang. Ada jenis belimbing, bentuknya seperti buah belimbing. Dan jenis jebuk sepasi, bentuknya seperti buah pinang sebelah. Jenis mamanukan yang berbentuk burung. Kesemuanya itu dibuat dari akar kayu jawar karena mempunyai kekuatan yang bagus sehingga cocok untuk dipakai menjadi pegangan golok Ciomas. Sedangkan sarung golok atau sarangka biasanya dibuat memiliki nama-namanya sendiri seperti sopal, simut meting, pepet. Keistimewaan lainnya, kincin yang dipasang di sarung golok berjumlah ganjil, tidak boleh genap dan terbuat dari tanduk binatang. Tidak mudah mendapatkan golok yang terkenal dengan hikmah dan kemasyurannya. Harganya yang bersertifikat sekarang ini berkisar Rp3 juta ke atas. Dan yang tidak bersertifikat itu harganya di bawah Rp1 juta. Dan itu tetap asli loh golok Ciomas. Cuma golongannya masuk ke golok biasa, kata salah seorang pewaris serta pembuat golok Ciomas yang terkenal ketajamannya. Setiap bulan Maulud, masyarakat Ciomas mulai disibukkan berbagai ritual. Bahkan dari tanggal 1 Maulud hingga 12, dari pembuat serta pemegang golok Ciomas bertemu di Ciomas. Pada tanggal 11 malam, Palu Godam Sidenok dibawa ke tempat pandai besi yang sebelumnya dilakukan tawasul dan tahlil oleh pewaris Ki Sengkuk pembuat golok Ciomas pertama kali, yaitu Ki Duhari Jamsari. Keesokan harinya barulah Palu Godam Sidenok digunakan untuk menempa bakalan golok setengah jadi sesuai kebutuhan dan bisa dilakukan secara massal.
pada tanggal 12 tepat di kelahiran Nabi Muhammad SAW, berkumpullah para pemegang golok Ciomas dari berbagai daerah untuk melakukan ritual pencucian golok serta kembali dipukul menggunakan palu godam sideno. Untuk para pemegang golok Ciomas haruslah berakidah, sehingga pemegang golok tersebut tidak mudah terkena pantangan seperti ria, ujub, takabur, murtad, dan musyrik. Pencucian golok Ciomas yang dilakukan pada tanggal 12 Rabiul Awal atau pas di kelahiran Nabi Muhammad merupakan salah satu bentuk ritual untuk melestarikan budaya serta ajang pertemuan pemilik golok Ciomas di tempat pembuatannya. Jika ada salah kata dan gambar, kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin.